dengan serius diusahakan untuk membaca dengan benar. Ini 1 jam dianggap cukup nggak ya? Dianggap cukup aja insyaallah. Ya minimal mengurangi lahan jali, ngimami masih sah, tidak merubah makna, itu target minimalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi ya lain, ya mati yang sebelumnya fathah itu bacanya supaya bersih, dibantu dengan menggerakkan kedua belah bibir yang bagian pojok ditarik ke belakang. Kalau enggak nanti bunyi fathahnya bercampur dengan ketidakmurnian. Tirukan ai, bai, jai. Nah, kalau enggak kamu tarik, coba enggak usah kamu tarik di ai, bai, jai. Jadi seperti jai. Jadi yang benar jai, jai, ai. Beda enggak? Bisa bedakan? Kalau dalam bahasa kita mungkin itu seperti bunyi apa itu jai, jaipongan, bukan jaipongan, jaipongan itu ada tradisi apa itu gerakan tradisional di daerah Sunda, jaipongan, bukan jaipongan, jai. Ya, apalagi yang ai itu apalagi bahasa kita Thai boxing, bukan Thai, ini Thai. Kurang lebih bunyinya begitu itu. Kita carikan persamaan dalam bahasa kita. Apalagi baygon, ya kan ya? Baygon, bukan baygon. Jadi kalau enggak kita tarik jadi bay. Kita tarik sisi kanan sisi kiri bareng baygon. Nah, kalau enggak kita tarik baygon. Nah, contohnya begitu itu. Ya tadi saya lihat masih banyak yang belum menarik. Setiap dhammah kita moncongkan. A'udzu, a'udzu. Nanti kalau enggak kita moncongkan dengan serius, nanti dhammahnya tidak sempurna. Dhammah dinamakan dhammah karena menggabungkan kedua belah bibir atas bawah kemudian dikerucutkan ke depan. Baru nanti dhammah tertunaikan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waktu mengucapkan ta yang berharokat fathah dan yang berharokat kasrah dikeluarkan dari makhrajnya dan tidak ada kaitan dengan sengaja menggerakkan bibir atas ataupun bawah. Ta itu keluarnya dari ujung lidah diletakkan di apa? Pangkalnya sananya ulya, ya. Dari situ keluar ta, to, dan dal. Yang membedakan adalah sifatnya. Jadi tidak boleh asyaitonir rajim. Kita ini ganteng sudah diragukan kalau membacanya makhraj dan sifatnya enggak pas, ini tambah mencang-mencong. Nah, perhatikan lagi. Jadi waktu to asyaito bibir tetap biasa. Yang menggerakkan bibir itu semua yang berdhammah. Kemudian fa bibir bawah, fa fi fu. Kemudian ba kedua belah bibir ditekan akhirnya keluar dari baliknya ba bi bu ab ib ub. Kemudian mim digabungkan dengan lembut ma mi mu. Terus apa lagi? Wawu wa wi wu. Atau wawu lain au. Selain itu
bibir tidak boleh sengaja digerakkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang sing oke sing sae itu di syai dilatih sendiri syai. Kemudian mim itu termasuk huruf yang sifatnya tawassut. Suaranya tidak boleh berhenti total dan tidak boleh juga terlalu berjalan, akhirnya gunnahnya menjadi kepanjangan. Hurufnya ada 5, apa itu? Lin, Umar. Itu ya. Lam, nun, ain, mim, ra. Contohnya bagaimana kurang lebihnya? Perhatikan yang salah. Dengarkan, yang terlalu berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mendek-jegek, ya kan? Dengar enggak? Sekarang nun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tep. Ya, ini termasuk salah. Atau terlalu molor. Akhirnya seperti rekhwah, suaranya berjalan. Seperti sebagian imam Masjidil Haram yang banyak ditirukan oleh pimpinan Salafi Wahabi, yang banyak ditirukan oleh orang Indonesia, mungkin termasuk santri Al-Fatah. Ini yang alhamdulillahnya mendal-mendal, kemudian nunnya molor. Pak, nyalahkan Imam Masjidil Haram. Ini bukan masalah Imam Masjidil Haram atau tidak, enggak masalah itu. Masalah kaidah tajwid itu enggak terpraktekkan. Siapapun ya, wong itu sudah ada aturannya kok. Ada kotaknya. Kalau ngelampaui kotak itu ya siapapun salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini salah. Maliki yaumiddin. Kita enak tapi salah. Yang benar kurang lebihnya Bismillahirrahmanirrahim. Sedengan. Ini tawassut. Ya, kita mulai masuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sin itu termasuk di antara sifatnya adalah apa kan? Hamas ya. Kalau keluar, dan itu akan tampak kalau sedang mati, maka udara juga ikut keluar. Hurufnya terkumpul dalam fahathahu sahsung sakat. Gitu ya. Kita letakkan telapak tangan kita di depan mulut kita. Sampai terasa memang ada yang keluar. Dari ini yang hamas banyak. Sinnya, haknya, itu hak yang mati terutama, itu harus keluar. Terasa ada angin yang berhembus ke telapak tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu lihat ya tulisan bismillah itu ya. Kamu lihat. Sin dengan mim ada jeda apa tidak? Enggak ada kan? Sebagaimana tulisannya enggak ada jedanya, suaranya pun enggak boleh ada renggangnya. Itu kaidahnya secara umum begitu itu. Jadi langsung selepas hamasnya sin langsung masuk ke mim. Selepas selesai mim langsung masuk ke lam tasdid. Selesai itu langsung masuk ke mat tabi'inya lam, kemudian masuk ke ha, kemudian langsung masuk ke ro yang bertasdid, kemudian langsung masuk ke ha. Antara ha dan mim juga tidak ada renggangnya, maka enggak boleh ada renggang dalam suaranya. Enggak boleh ar-rahma, rahma nanti ar-rahma langsung ma, langsung ma. Bismillah enggak boleh bismi loh.
kok ada retaknya itu kenapa? Ya. Sementara tulisannya nggak ada retaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam dengan ha tidak ada jedanya, perhatikan. Al langsung ha, tidak boleh ada retaknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka walaupun Imam Masjidil Haram kalau ada retaknya, ya itu retak, kita harus bilang begitu itu. Jadi kaidahnya itu mudah. Akhirnya dengan kaidah itu kita bisa paham ini pas nggak prakteknya. Kalau teori itu, wah insya Allah kalau sudah imam masjid besar begitu ya ahli teori kan. Di praktek itu beda lagi. Seperti orang punya banyak teori poligami, kawin satu aja nggak laku-laku itu nggak ada jalannya. Berarti kalian itu sudah tahu teorinya. Babun nikah sudah mulai kelas 1 sampai kelas daurah. Nah, ini nikah aja belum. Nah. Bisa aja orang tuh punya segala teori tapi dalam praktek belum gitu. Jadi jangan dianggap ngada-ngada nyalain orang senior. Ini bukan masalah itu. Ini masalahnya masalah kenyataan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Da di du. Apa? Da di du. Ini dal Arab itu di bahasa kita mungkin hampir enggak ada. Karena dal di bahasa Arab itu bukan D, tapi ya dal. Yaitu ketika kita ngelafatkannya, ujung lidah yang bagian dalam diletakkan di pangkalnya sana ya, pangkalnya sana ya ulya. Sementara kalau D di tempat kita duduk di dalam, di mana, dahulu kala, yang D itu semuanya itu lidahnya kebalik begini. Lidah bagian dalam kebalik. Kalau itu lidah yang bagian luar itu, lidah bagian atas itu begini. Itu kalau dal bahasa Arab. Da di du. Itu dalam bahasa kita saya cari apa yang sama itu. Hampir nggak ada mungkin, nggak bahasa Jawa, nggak bahasa Indonesia. Coba kalian tahu apa kira-kira? Maka kita urusan ini kita tinggalkan lidah ajam kita sesuaikan dengan Arab karena contohnya agak sulit negeri kita. Mungkin agak mirip menurut saya duko, kalau bahasa duko maksudnya tidak tahu, duko. Mungkin bahasa Jawa duko maksudnya nggak tahu, duko nggih. Mungkin agak mirip dengan itu. Karena kalau Jawa asli tidak duko, ini duko. Nah. Duduk itu kalau orang Temboro mungkin bisa duduk, ini kalau sudah campuran mana duduk. Nah, duduk maksudnya bukan duduk. Bukan alhamdu dan dindu akhirnya kan ya. Alhamdu. Bukan du, bukan du, tapi du bahasa Arab. Alhamdu. Lidah yang bagian atasnya itu di gini kan. Nah, gini. Bukan dibalik. Kalau dibalik itu D namanya nanti. Seperti tak juga dalam bahasa kita jarang dipraktikkan. Kecuali taknya tapi ya. Tapi bukan tapi kan. Tapi. Nah. Tempe bukan tempe ya, tempe ya, kurang lebih tak itu begitu itu, meletakkan lidahnya dengan dal mirip tempe, tapi kamu ganti dal. Nah, duduk, nah, duko. Nah. Jadi kalau duku beda lagi, itu sudah dal ajam itu. Duku itu ya
bukan duku kan, duku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haknya diletakkan di tangan kita, diletakkan di depan mulut, rasakan ada angin yang berjalan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini kita mau mengucapkan ya len. Mulut dimoncongkan, awalnya sudah monyong, terakhir monyongnya maksimal. Seperti bentuknya trompet, asalnya dari besar menuju kecil. Sut. Itu semua mengucapkan ya len, wawu len baru benar. Yau, au. Nah, asalnya ngerucut gede begitu jadi sekecil mungkin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, dalnya perhatikan ya, dal Arab ya. Bukan din, bukan ya. Maliki yaumiddin. Ini ada harokat sama berjajar. Kalau ada harokat sama berjajar, maka harus ditunaikan dengan sama kekuatannya dan bunyinya. Semaksimal mungkin yang pertama dengan yang kedua sempurna menunaikan haknya. Kalau enggak nanti salah satunya akan kedengaran seperti sukun. Baik pun harokat fathah, harokat dhamma, nak budu ini kita akan bahas nak budu. Tirukan saya, tatafakarun tak berdua, jejer sama-sama fathahnya. Tekanan pada tak pertama dan tak kedua harus sama, tidak boleh dikurangi. Jadi kenyotannya 2 kali. Tatafakkarun. Tidak boleh yang pertama sempurna. Tatafakkarun sama. Tata. Nah, sama-sama kerasnya. Tatafakkarun. Di kungtu turoba akhirnya surat An-Naba. Kungtu kita waktu tu kan kita kenyotkan, kita kedepankan bibir kita dua-duanya. Kungtu pada waktu turoba kita kenyotkan lagi seperti waktu tak yang pertama. Kungtu turoba. Tidak boleh kungtu turoba, dikurangi nggak boleh. Kungtu turoba. Ya, sekarang iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di budu 2 kali. Ini bukan deg-deg, bukan deg-deg. Nah, gitu. Pukulan pertama dengan pukulan kedua mirip. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini apa itu? Fatihah itu semuanya akhirnya huruf tawasud semua. Maka kalau terlalu mandek jadi salah, terlalu molor juga salah tawasud tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke ta dan sod.
Shot itu tidak ada kaitan dengan bibir sama sekali loh ya. Nggak boleh gerakkan bibir kecuali kalau shotnya berharokat dhammah. Shot makhrajnya dari ujung lidah diletakkan di belakangnya sanaya sufla dan sanaya ulya. Dari celah-celahnya keluarlah 3 huruf shot, za, dan sin. Tiga-tiganya mengandung suwitan dengan berbeda-beda jenis suwitannya. Shot seperti suara angsa, sin seperti suara sayap belalang, kemudian za seperti suara sayap tawon. Kalau ada tawon ke kuping kita, zzz, itu za. Nah, kalau kita pergi ke sawah, ada suara sayap belalang. Nah, kalau kita ketemu mentok, itu bunyi shot. Nah, kurang lebih begitu itu. Tirukan so si su tanpa bibir bergerak kecuali waktu su. So si su as is us ta ti tu at it ut at it ut. Paham ya? Ini sekarang mau kita praktekkan. Wis ra ganteng nek enggak belajar tajwid peyak-peyok engko mara tuwa ndelok wah iki kok anakku nek calon mantuku nek maca Quran kok ilate meler kene, meler kono anu. Lambene wis maju ditambah molor sak meter. Nanti waladhdallin juga begitu itu. Kita lihat Masya Allah kadang-kadang ngadiri majelis-majelis anu kayaknya foto Kang ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, bukan hamzah kasroh i. Kasroh dinamakan kasroh karena tidak akan tertunaikan dengan baik bunyi kasroh sebelum bibir yang bagian kanan kiri bagian paling pinggir dipisah dari atasnya. I, jadi rahang itu ditarik ke bawah. I, ditekan ke bawah. I, B, T, J, begitu. Kasroh pecah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang kita ini pengen betulkan bacaannya murid kita. Carane piye to disuwun ini entek-entekan. Lah kuwi bukan masalah diseneni. Kalau rahangnya itu enggak ditarik ke bawah ya tetap aja, enggak bisa gitu. Nah saat ini cah cilik diseneni sing gak Jawa ternyata gurune kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ayat terpanjang yang kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ayat nomor 7 surat Fatihah adalah mulai sirata sampai waladhdallin. Maka dalam kitab Minhaj dan kitab-kitab fikih yang telah kalian baca disarankan bagi yang tidak ada uzur untuk orang yang bermadzhab Syafi'i supaya baca sirata sampai waladhdallin satu nafas untuk membedakan antara madzhab Syafi'i dengan madzhab Hanafi terutama. Kalau madzhab Hanafi bismillah enggak dihitung ayat pertama. Dihitung ayat pertama mulai alhamdulillah. Terus ghairil maghdubi alaihim itu satu, siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ayat ke-7. Kalau mazhab kita siratal sampai waladhdallin itu satu ayat. Nah ini ada ghai, kamu perhatikan ghai, bukan ghail, bukan ghairil.
Perhatikan ghairil. Ghairil. Ya, kita akan baca satu nafas ini. Nanti perbaikan waradhdallin semaksimal yang kita usahakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada huruf yang lebih panjang makhrajnya melebihi huruf dhad. Maka diantara sifatnya adalah al-istitalah, molor, karena memang memanjang, bukan molor ya, memanjang karena memang makhrajnya terpanjang. Maka diantara gelarnya Sayyidina Umar itu adalah sahabat yang terfasih mengucapkan dhad. Ada yang mengatakan itu gelarnya Rasulullah, tetapi Sayyidina Umar kecipratan. Afsahun natiqi bid-dhad. Itu keluar dari gigi geraham 5, kanan atau kiri atau bareng dua-duanya, diletakkan, dipepetkan dengan sisinya lidah. Hafatul lisan, rata-rata orang lebih mudah mengeluarkannya dari sisi kiri tanpa ada kaitan dengan pipi, kaitannya dengan hafatul lisan, pinggirnya lidah ditempelkan ke geraham. Maka kalau pipinya ikut-ikutan peyot, itu berarti lidahnya terlalu kuat sampai giginya ambrol. Itu nggak ada kaitannya dengan pipi. Ini huruf yang terseret, termasuk terseret, tidak lancar, membacanya tidak lancar, ada seretnya. Apa namanya, ismatnya, ya ada ismatnya, tidak lancar. Ismat itu kebalikannya apa kan? Kebalikan yang lancar itu apa namanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Sifatnya huruf ada apa namanya? Yang faromilubin apa sifatnya? Apa? Idlaq. Ya, idlaq kebalikannya adalah ismat ya. Selain faromilubin itu huruf hijaiyah mengandung kalau faromilubin ringan. Farilu, lalilu, babibu. Maka itu do, kan nggak lancar gitu, nggak semudah itu. Tirukan dulu yang harokat fathah dan harokat kasroh dan harokat dhammah. Do, perhatikan ini terasa kurang lebih 5 jari gigi geraham. Do, du. Fil ardi. Jadi kroso mbok ratakne ngene. Fred fil ardi wal arda. Ini terutama yang membedakan banget dengan dha itu. Di samping makhrajnya beda, dengan dha bedanya itu. Dha enggak ada istitalah, yang lain sifatnya mirip banget. Maka karena makhrajnya itu panjang, untuk meratakannya itu kalau didekatkan di pengeras suara ada suara apalagi kalau dotnya itu bertasdid, tentu tekanannya 2 kali lipat. Ini waladhdallin ini bertasdid. Maka untuk meratakan itu
orang yang mengucapkan waladhdallin tidak boleh langsung dilepas, ratakan dulu baru dilepas. Tapi ketika ngeratakan tuh ada bunyinya loh. Bukan terus mengheningkan cipta nggak ada bunyinya, nggak ada itu. Jadi ada nget baru dilepas. Kalau langsung lepas berarti nggak paham istitolah yang akan dia sempurnakan, yang mana ini istitolah ditekan 2 kali, tasdid itu kan dipencet 2 kali, double. Ya, sekarang perhatikan, nanti saya praktek sekali, kemudian kalian sebelum saya pukul ini nggak boleh melepaskan la-nya ketika masuk ke dot, biar latihan menyeretkan bunyi dot. Lamnya hanya 1 harokat, la langsung masuk. Ada orang saking takutnya dengan dot, terus kuda-kuda dulu, walau ada sebagian imami di Al-Fatah begitu. Lam itu 1 harokat, kok jadi kamu olor jadi karet itu gimana? Nggak boleh. Di walop langsung masuk, walop. Ya, perhatikan dengan seksama, dengan usaha baca dengan benar gitu ya. Usaha praktek teorinya ini sudah jelas. Ya, sekarang ketika walob, kalian tidak boleh meneruskan do sebelum dengar ketukan ini. 1, 2, 3. Kok seperti ghain, Pak? Enggak, beda. Ghain bunyinya di tenggorokan kok. Memang ghain dengan dhat itu sifatnya mirip. Maka kalau ada sedikit kemiripan jangan heran. Tapi itu beda, kita keluarkannya dari sini kok. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Ada yang seret tetapi nggak ada bunyinya. Walop dolin, nggak boleh loh. Ini hurufnya itu sedang kamu baca kok hilang suaranya bagaimana? Gitu. Pertanyaannya itu. Hurufnya sedang dibaca. Walop mandek jegrek nggak ada tiba-tiba langsung diletuskan. Dolin. Jadi kadang-kadang kan banyak yang ngajar begitu itu, langsung mandek jegrek loh. Ini sedang dibaca kok hilang suaranya, nggak boleh. Jadi maka kalau didekatkan dengan mic mesti ada nget, terus dilepas gitu. Dipresisikan dulu, cek, rata, lepas. Gitu maksudnya begitu itu. Ayo kita siratal ladzina, kalian yang baca langsung. 1, 2, 3. Ya, kurang lebih hari ini itu, Masya Allah. Semoga berkah. Kita Fatihah pada guru-guru kita tadi yang telah kita sebutkan, biar barokah dari beliau, nusratullah yang telah Allah berikan pada beliau, kemanfaatan ilmu yang dari beliau-beliaunya sampai kepada kita, cucu-cucu kita, Al-Fatihah secara umum sampai hari kiamat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Afid alaina ya Allah barakatika wa rahmatika wa hidayatika wa ta'yidik
بركات المشايخ، بركات الأولياء، بركات الأنبياء، بركات سيد الأنبياء في الأمور والأحوال والشؤون كلها. استخدمنا كما استخدمتهم، بارك لنا كما باركت لهم، بارك لنا كما باركت لهم. اهدنا واهد بنا كما هديتهم وهديت بهم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.